Ibu bapak, saudara-saudari, terutama para ibu, selamat Hari Ibu, ya. Sudah masak atau malah karena Hari Ibu nggak masak semua ini ya, se-Indonesia ini. Tadi ketika datang ke sini saya lihat ibu-ibu kok pakai kebaya, ini hari batik atau hari kebaya gitu kan. Baru sampai sakristi baru ngeh kalau hari ini adalah Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Kita ingat lagi bagaimana peran ibu yang melahirkan, yang sebelum melahirkan itu memelihara, mengandung 9 bulan 10 hari, menjaganya. Maka tidak heran seringkali pepatah yang seringkali saya dengar adalah surga di telapak kaki ibu, ya toh? Maka jangan berani-berani terhadap ibu, hormatilah ibu. Nah ini bapak ini mana? Ya toh? Ya. Hari ini kita mendengarkan dalam bacaan Injil ibu-ibu juga ini, Maria dan Elizabeth. Mereka bertemu, bukan ngerumpi tentang drakor, bukan ngerumpi tentang tetangganya, tetapi mereka merenungkan peran Allah di dalam hidupnya masing-masing. Maria juga menceritakan bagaimana malaikat Gabriel yang mendatanginya dan mewartakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Sebuah berita gembira tapi juga mengandung konsekuensi yang cukup besar, mengandung seorang putra, seorang juru selamat. Dan bagi Elizabeth juga, saudarinya Maria, juga dalam masa tuanya, dalam mandulnya, dikatakan kalau orang Yahudi melihat bahwa kalau tidak punya anak itu kan aib. Tapi didengarkan oleh Tuhan dan ia mengandung seorang anak laki-laki yang nantinya juga menjadi perantara, membuka jalan bagi Yesus untuk datang ke dunia, menyiapkan orang-orang dengan pertobatan, membaptis di Sungai Yordan. Maka peran ibu ini begitu penting, yang bagi orang Yahudi itu disepelekan, nggak ada perannya, yang semuanya adalah miliknya laki-laki. Tapi justru lewat peran Maria dan Elizabeth, kita menemukan keselamatan, kita menemukan Mesias yang dijanjikan sudah beribu-ribu tahun diwartakan oleh para nabi. Saudara-saudari, ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth, anak yang di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan. Seakan-akan bersukaria melihat sang ibu Maria itu datang. Apakah kita juga yang hari-hari ini mendekati Natal merasa gembira menyambut kedatangan Tuhan di dalam palungan keluarga kita dan juga hati kita? Kita bergembira bukan karena banyak promo, banyak diskon karena bulan Desember, ya, tetapi karena bergembira menyambut Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita. Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebuah misteri inkarnasi. Kenapa Allah datang? Karena Allah mencintai kita. Lalu bagaimana balasan kita terhadap Allah ini? Tentunya kita juga mewartakan kasih. Karena yang kita nantikan adalah Raja Kasih. Raja yang begitu belas kasihan kepada orang-orang. Mereka yang kecil, menderita, miskin, tersingkir, yang kurang diperhatikan. Begitu juga kita punya peran masing-masing, punya misi berutusan kita masing-masing. Peran ibu, peran bapak, anak-anak juga dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran kasih ini. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk bergembira. Bergembira menyambut kedatangan Tuhan seperti kalau kita dulu kalau misalnya kita mau lahir, kita kan tanya dulu, gimana lahirnya malam atau pagi atau gimana? Ya toh, kenapa kok diberi nama ini dan sebagainya. Orang menantikan dengan penuh sukacita jabang bayi. Bahkan diberi gizi yang baik dan sebagainya. Bahkan nanti ketika harus bergulat dengan
nyawa ketika melahirkan, sakitnya bersalin seperti itu, tidak sebanding dengan kegembiraan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika anaknya lahir. Begitu juga kita menantikan kedatangan Tuhan. Makanya kenapa kok ada lilin Advent, ya toh? Mulai dari 1, 2, 3, 4. Ya, artinya sudah mendekat, sudah tiba. Jadi Tuhan datang di dalam hidup kita, di keluarga kita, dan juga terutama hati kita. Maka kenapa kita harus menyiapkan diri dengan pertobatan, dengan pengakuan dosa dan sebagainya, agar Tuhan memimpin arah hidup kita untuk menuju kepada Allah. Itulah Natal, sebuah perayaan keluarga, perayaan iman. Maka kalau misalnya kita melihat ada gua Natal, ada foto-foto keluarga kudus, ingatlah bagaimana keluarga kudusku di zaman ini. Bagaimana keluargaku aku bentuk meskipun keluargaku tidak sempurna. Meskipun aku ini dipakai oleh Tuhan, seringkali juga jatuh dalam dosa, dalam segala kelemahan. Tetapi kenapa aku mau merayakan Tuhan dengan sukacita? Karena aku ingin meneladani keluarga kudus ini. Ibu, bapak, saudara-saudari, mari kita mohon kekuatan Tuhan, rahmat Roh Kudus dalam Ekaristi ini. Kita semua dipakai oleh Tuhan, peran kita masing-masing. Dan mari kita membuka diri dengan penuh sukacita menyambut kedatangan Tuhan yang memimpin arah hidup kita. Amin.